Halo Kak Lucy. Halo Kak Dana. Apa kabarnya Kak? Luar biasa. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah semua sehat? Pasti ya Kak, pasti semuanya sehat. Karena kita mau apa nih Kak hari ini? Kita mau beribadah karena hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Wah, betul sekali. Kita mau mengajak nih adik-adik untuk sama-sama bernyanyi lagu Oh Sukacitaku. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, oh sukacitaku, dengan penuh gembira, dengan penuh sukacita. Yuk sama-sama kita menyanyikan, katakan bersama-sama, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ayo kita menyanyi lebih semangat lagi. Kita katakan oh sukacitaku, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita harus senantiasa bersukacita. Sama-sama katakan ya. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Kita mau berdoa, kita mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami, memelihara kami, dan menjaga kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai kebaktian kami. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin kebaktian kami hari ini. Engkau pimpin hati kami, Engkau pimpin jiwa kami, sehingga kami benar-benar menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami sungguh-sungguh hari ini memuliakan Tuhan. Berkati kebaktian kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak Lucy. Ya Kak Danan. Saat ini kita sudah siap mendengarkan cerita Tuhan Kak. Oh iya adik-adik, kita kan mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Juga siapkan hatinya, telinganya, karena kita mau memuliakan Tuhan. Betul Kak Lucy. Tapi sebelumnya kita mau mengajak adik-adik kembali untuk menyanyikan satu lagu Roh Kudus yang manis. Kita mau angkat pujian bersama-sama Roh Kudus yang manis. Ayo
kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita angkat bersama-sama Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Yanti. Adik-adik, kakak punya gambar superhero nih. Superhero biasanya ditandai dengan kekuatan super. Ada yang punya palu raksasa, ada yang punya jaring laba-laba, ada yang punya perisai, ada yang bisa terbang, ada juga yang bisa berubah wujud. Ada banyak kekuatan super lainnya. Tapi, apakah superhero yang seperti itu ada dalam dunia nyata? Ternyata tidak. Superhero seperti itu hanya ada di film-film dan di komik-komik. Dan superhero tidak dapat menolong dan menyelamatkan kita dari dosa. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenal superhero kita yang sejati. Kita buka Alkitab kita ya. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup."
kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya sebanyak 2 kali. Pertanyaan Tuhan Yesus dapat kita baca di Matius 16 ayat 13. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Dan murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Kenapa ya orang-orang berkata seperti itu? Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang-orang banyak. Dan orang-orang ini tidak selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus melakukan pengajaran tentang firman Tuhan, melakukan penyembuhan, melakukan banyak mukjizat. Itulah yang membuat orang-orang banyak teringat akan tokoh-tokoh masa lalu. Seperti yang kakak bilang tadi, orang-orang banyak ini tidak selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah murid-muridnya. Karena itu Tuhan Yesus bertanya yang kedua kalinya kepada murid-muridnya. Pertanyaan Tuhan Yesus yang kedua kita baca di Matius 16 ayat 15. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dan Simon Petrus, salah seorang muridnya, menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani yang berarti yang diurapi. Saat itu, orang-orang Israel, termasuk juga Petrus, menganggap bahwa Mesias adalah orang yang menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan. Jadi, pastilah Mesias itu harus orang yang kuat, yang gagah, dan yang perkasa. Dan kenyataannya, Tuhan Yesus itu hebat banget. Jadi, menurut Petrus, Tuhan Yesus adalah yang dinanti-nantikan untuk menolong dan menyelamatkan banyak orang. Walaupun jawaban Petrus itu tepat, Tuhan Yesus meminta Petrus untuk menyimpannya sampai waktunya untuk bersaksi tiba. Kenapa? Karena pemahaman Petrus tentang kemesiasan Tuhan Yesus belum tepat. Petrus baru benar-benar dapat memahami bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, Tuhan Yesuslah Mesias yang diurapi. Dialah juru selamat dunia yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tapi bukan dengan kekuatan fisik,
melainkan dengan kekuatan kasih-Nya. Kasih-Nya yang luar biasa untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk adik-adik dan juga untuk kakak. Ayo adik-adik, kita merespon kekuatan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang lebih berkuasa daripada tokoh-tokoh hebat yang dipandang oleh dunia. Dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, kita harus menempatkan firman Tuhan dan teladan Tuhan Yesus sebagai yang utama. Dan itu akan menjadi pegangan kita ketika kita melakukan segala hal. Ketika adik-adik mengerjakan tugas-tugas di sekolah, membantu orang tua di rumah, maupun ketika adik-adik berteman. Iman bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Raja Penyelamat, Juru Selamat manusia bagi hidup adik-adik juga akan membuat adik-adik semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin teguh dan menjalani hidup adik-adik di dalam kasih Tuhan. Apapun yang adik-adik lakukan, apapun yang adik-adik ucapkan, bersaksilah bahwa adik-adik beriman, adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Jadi, ketika adik-adik ditanya, siapa Yesus? Katakanlah, Yesus Tuhanku, Mesiasku, Juru Selamatku. Amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 16 ayat 16b yang berbunyi, Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Adik-adik, saatnya kita sekarang memberikan persembahan. Betul Kak, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, kemudian bisa dibawa ke gereja ketika kita sudah bisa beribadah kembali di gereja. Atau adik-adik boleh minta tolong mama atau papa untuk mengirimkannya ke rekening berikut ini. Kadang kita kan sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Betul Kak Lucy, hari ini kita belajar tentang Yesus Penyelamatku. Nah Kak, kita ada lagu baru Kak. Oh gitu Kak? Betul, kita mau mengajak adik-adik bersama-sama menyanyikan lagu baru ini. Judulnya adalah Kuat, Hebat, Besar. Siap-siap ya, kita mau menyanyikan lagu Kuat, Hebat, dan Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Lagunya mudah kan? Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mau kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Kak Danan. Baik adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Biarlah kami tetap boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami mau berdoa untuk kesehatan dari adik-adik semua. Mari kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang mampu menjaga setiap adik-adik semua. Kami juga berdoa untuk kesehatan dari setiap keluarga. Berkati mama, papa yang juga sudah bekerja. Berkati kesehatan mereka juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya pandemi ini dapat segera berakhir. Kami juga dapat bersekutu bersama-sama kembali. Terima kasih, berkati bangsa Indonesia ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Jangan lupa adik-adik harus jaga kesehatan. Rajin cuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak dengan sesama. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.